Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, semoga kalian dalam keadaan yang luar biasa, sehat tak kekurangan apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sain. Masih ingat? Kita berjumpa dalam pendidikan agama Islam dalam pertemuan berikutnya. Masih ingat kisah tentang sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin yang berarti pemimpin yang diberkahi dan mendapatkan petunjuk. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sudah disampaikan Bunda pada pertemuan yang kemarin. Dan Abu Bakar sosoknya bagaimana Bunda juga sudah menjelaskan, bukan? Masih ingat bahwa nama As-Siddiq itu mendapatkan dari Rasulullah Muhammad karena yang membenarkan. Abu Bakar, Abu adalah ayah, Bakar adalah yang pagi-pagi sekali. Jadi yang sing akas dewe, namanya yang asli kan Abu Quhafa, Abdullah bin Quhafa. Nah, biodatanya juga sudah Bunda berikan. Hari ini Bunda akan memberikan kisah tentang singa. Singa di atas singa. Ini kisah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab yang terkenal dengan pedangnya dan merupakan seorang pemimpin yang betul-betul disegani oleh lawan. Bagaimana biodatanya Bunda? Nama aslinya adalah Umar bin Khattab Nufail bin Abdul Uzza. Keturunannya Bani Adi, yaitu suku Quraisy. Lahirnya 584 Masehi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah, jadi lebih muda. Nah, tempat lahirnya Mekah Al-Mukarramah. Jabatannya khalifah kedua daripada Khalifah Ar-Rasyidin. Ya kan? Tadi Khalifah Ar-Rasyidin itu. Kisahnya, ini perjalanannya, kelahirannya 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah bersama 23 Agustus 634 Masehi. Intinya itu terlahirnya tahun Hijriahnya seperti itu. Masa pemerintahannya lama sekali. Sayyidina Umar bin Khattab ini mendapatkan julukan Al-Faruq, artinya pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil. Dari kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa. Umar bin Khattab ini penentang yang paling berani untuk menentang Islam awalnya. Sampai pada suatu ketika Allah menurunkan kebuka hatinya Sayyidina Umar bin Khattab itu. Pada suatu hari ada orang yang Sayyidina Umar itu senangannya kalau di Ka'bah itu membunuh orang yang percaya sama Muhammad. Akhirnya ada orang, Umar, gak usahlah kamu bunuh-bunuh orang lain. Lihat adikmu sama suaminya, mereka juga sudah mengikuti ajaran Muhammad. Pedangnya dihunus sambil berdiri. Dan karakternya Sayyidina Umar ini terkenal ya, kalau berdiri kepalanya itu lebih tinggi daripada siapapun. Dari badannya kekar, tinggi sekali, sehingga sekali sabitan pedangnya 7 orang meninggal. Itu dalam sebuah riwayat. Jadi Sayyidina Umar itu luar biasa, kekuatannya pun luar biasa, dan menjadi singa padang pasir julukannya. Semuanya ditakuti sama semua orang, lawan takut dan teman juga segan. Itu Sayyidina Umar. Dengan menghunus pedangnya, pulanglah dia untuk menemui adiknya yang bernama Fatimah. Pada saat di pintu didobrak dan Fatimah tahu itu kakaknya. Jangan marah, Kak. Jangan marah. Apa yang kamu baca tadi? Bacakan saya sekali lagi. Bacakan saya. Jangan, Kak, jangan disobek, jangan bunuh saya dan suami saya. Surat Tauha ayat 1-8. Memang di sana Allah menyatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Tidak. Tetapi peringatan bagi orang-orang yang benar-benar dia takut kepada Allah. Sehingga bergetarlah tangannya Sayyidina Umar. Langsung dia pergi ke rumahnya ke rumah Rasulullah Muhammad. Adiknya tambah takut Fatimah. Waduh mas, wis gak usah mas, ojo adik mateni Muhammad mas, sing salah aku mas, wis salah ojo mateni Muhammad. Nangis adiknya masih tekul menghunus pedangnya sambil berjalan ke rumahnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah sudah tahu, sebab kemarinnya Rasulullah sudah berdoa kepada Allah, meminta agar di antara dua amar
yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin As, atau disebut sebagai Abu Jahal itu loh. Amr bin Hisam. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Rasulullah minta itu kepada Allah. Salah satu dari Umar, bukakan hatinya ya Allah agar dia bisa menjadi penguat untuk Islam. Ternyata yang dipilih Allah adalah Umar bin Khattab. Akhirnya datanglah ke depan rumahnya Rasulullah Muhammad. Di sana sudah Ali bin Abi Thalib sudah siap menghunuskan pedang. Abu Bakar juga sudah siap. Awas, Umar, kamu siap? Umar sampai menghunuskan pedang. Mana Muhammad? Ada. Saya ingin bertemu Muhammad. Apa urusanmu bertemu Muhammad? Saya hanya ingin bertemu dengan Muhammad, tidak bertemu dengan kalian. Dengan kerasnya seperti itu, semuanya membukakan pintu. Dan Rasulullah sendiri sudah berkata, silakan masuk Umar bin Khattab. Silakan masuk. Ada urusan apa engkau datang ke sini? Muhammad, apa yang kau ajarkan kepada adikku dan orang-orang? Aku mengajarkan tentang ketauhidan, Islam, keselamatan. Dan apa yang menjadi tumpuan atau pedoman dalam agamamu? Al-Quran menjadi pedomanku. Apakah itu yang dibaca oleh adikku? Benar. Langsung Sayyidina Umar meletakkan pedangnya dan gemetar. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Semuanya bersujud kepada Allah. Saat itu Sayyidina Umar adalah merupakan tokoh Islam yang membela Islam tanpa ragu dan tanpa mundur sedikit pun. Kisah yang paling mendalam dari Sayyidina Umar adalah Sayyidina Umar melaksanakan amanahnya luar biasa. Setiap malam prinsipnya Sayyidina Umar adalah aku tidak akan tidur sebelum seluruh rakyatku tertidur. Aku tidak akan makan kenyang sebelum rakyatku makan. Itu prinsipnya dan setiap malam dilakukan keliling kota. Subhanallah. Kisahnya Sayyidina Umar ini luar biasa. Hingga pada suatu saat adalah keluarga yang ibunya menanak batu. Sayyidina Umar masuk dan menangis di sana, mengirimkan sendiri makanan ke rumahnya. Subhanallah. Umar bin Khattab yang luar biasa. Tapi satu hal, Umar itu sampai menyatakan kepada Rasulullah Muhammad bahwa satu hal, aku tidak bisa mengalahkan sahabatmu yang lain Muhammad, apalagi Abu Bakar, yaitu kedermawanannya. Jika Abu Bakar mampu dan mau mendermakan hartanya tanpa berpikir panjang, aku masih menyisihkan untuk keluargaku. Subhanallah. Seorang Umar bin Khattab, singa padang pasir, mau mengatakan kelebihan orang lain. Maka dari itu kalian jangan pernah malu. Jika temanmu memang lebih baik, katakan lebih baik. Dan jadilah kamu seperti dia, lebih baik. Sayyidina Umar luar biasa nak. Keberaniannya, amanahnya, kejujurannya. Sayyidina Umar merupakan contoh yang luar biasa. Dan keberhasilan Sayyidina Umar banyak sekali. Mampu membuat lembaga-lembaga, membuat baitul mal, membagikan harta ghanimah atau rampasan perang, membuat mata uang, memperluas wilayah sampai ke Mesir, Persia, Palestina, semuanya dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan luar biasa, tidak pernah menyerah sedikit pun. Itu Sayyidina Umar. Allah mengambil nyawanya, dibunuh oleh orang Majusi berbangsa Persia bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Pada saat sholat subuh, tidak berasa bahwa beliau ditusuk pedang dari belakang. Itulah khusyuknya Sayyidina Umar. Sampai tidak merasa bahwa ditusuk dari belakang. Anak-anakku sekalian, teladani kisahnya, keberaniannya, kejujurannya, amanahnya, dan semangatnya Sayyidina Umar untuk membela Islam. Sama dengan kita, harus semangat untuk menjalani cobaan dari Allah. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu bersyukur dan selalu semangat dalam segala hal. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Kun fayakun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya mujibat sailin. Assalamualaikum.